Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indah Francisca. Saya dari Prodi PGSD 4B. Baiklah, di sini saya akan simulasikan pembelajaran bahasa Indonesia pada anak kelas 6 SD semester 2. Baiklah, kita mulai saja ya. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Kepada ketua kelas, apakah ada ketua kelas? Ada. Siapa namanya nak? Rafa. Kepada Rafa, ayo pimpin doanya ya nak. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, Ibu absen dulu ya. Amel hadir. Rafa hadir. Ira ada? Oh, hadir. Revan hadir. Rati ya hadir. Alhamdulillah ya anak-anak pada hadir semua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Anak-anak ibu pada sehat semua ya. Udah pada sarapan belum ini? Udah, alhamdulillah. Oh, ada yang belum ya? Ya udah, jangan lupa nanti sarapan ya nak ya nak. Jangan lupa sarapan ya nak. Sebelum kita masuk materi kita hari ini, ibu mau nanya, apakah kalian udah ada yang melihat berita belum pagi ini di televisi atau di media lain? Ya palingan ya di televisi lah. Udah pada nonton TV belum? Oh, ada yang udah ya, ada yang belum juga. Sebelumnya ibu mau nanya sih, ada yang tahu belum sih yang namanya berita itu apa? Apa Rati? Oh iya, berita itu yang disampaikan oleh orang yang di televisi ya. Ya. Nah, jadi ibu mau ngasih tahu. Jadi berita itu sebuah peristiwa atau kejadian yang diinformasikan kepada masyarakat. Nah, itu berita itu bisa juga kita temukan di mana? Coba anak-anak ibu tahu nggak sih berita itu bisa kita temuin di mana aja? Apa iya? Oh iya benar, di televisi. Selain di televisi apa sih anak-anakku? Iya, ada di koran. Nah, jadi berita itu kita tuh bisa ketemu di mana aja, bisa di media sosial seperti kan kita di media berita itu sering kita temuin kan ya, paling biasanya di televisi, terus di koran, majalah atau media lainnya, bisa juga lewat radio itu juga bisa. Jadi setiap berita di media massa itu harus mengandung unsur. Ada yang tahu nggak sih unsur yang terkandung dalam berita itu apa? Pada belum tahu ya. Kalau unsur yang di dalam berita itu ada dua, yaitu aktual dan faktual. Apa sih aktual dan faktual itu? Nah, aktual itu berita yang sebenarnya, atau faktual itu kan nyata atau kenyataannya. Berarti berita itu yang disampaikan kepada masyarakat yang sesuai dengan yang sebenarnya atau dengan kenyataannya. Selain itu juga berita itu dapat mengandung unsur 5W1H. Apa sih 5W1H itu ada what, itu yang artinya apa, terus wo itu artinya siapa, dan where itu di mana, dan when kapan, why mengapa,
how itu bagaimana atau berapa. Jadi apa sih kegunaan unsur 5W1H itu dalam berita? Kenapa sih kita di dalam berita itu harus mengandur unsur 5W1H, Bu? Kenapa? Mengapa harus ada unsur 5W1H itu? Kenapa, Bu? Jadi gini ya anak-anak, di dalam unsur 5W1H itu, di situ kita bisa menanyakan apa penyebab kejadian yang udah terjadi itu apa, terus di mana, kapan terjadinya. Nah, jadi sebagai contoh ibu yang bakal nyontohin ya berita itu gimana. Nah, kalian jangan lupa untuk menyimak ya, karena nanti kita akan belajar berita itu sama-sama dan kalian akan mengerjakan tugas selanjutnya. Di sini Ibu akan mencontohkan berita tentang kebakaran. Jadi, pada Rabu kemarin, 21 Juni 2021 telah terjadi kebakaran di Bandung. Kebakaran itu terjadi atau disebabkan oleh kelalaian pemilik warung nasi yang lupa mematikan kompor gasnya. Selain itu, sebagai warung nasi, tempat itu juga tempat berjualan bensin. Api yang tidak terkira dengan cepat dari kompor menjalar ke sekujur rumah. Tidak ada barang yang bisa diselamatkan. Si jago merah beraksi cepat dengan bensin. Korban dari peristiwa ini ada 5 orang. 2 orang meninggal di tempat dan 3 orangnya itu terkena luka ringan. Beruntungnya kebakaran itu tidak merambat ke rumah warga yang lainnya. Itu adalah cerita singkat tentang berita. Jadi kalian udah pada menyimak kan? Nah, sekarang ibu minta kalian buka buku halaman 98 dan 99 dan ibu ingin kalian mengerjakan tugas berita itu. Dan juga nanti akan kalian presentasikan ke depan dan ibu meminta kalian untuk presentasikan ke depan. Oke? Baiklah, sekiranya cukup yang udah waktu yang ibu kasih untuk mengerjakan tugas. Jadi sekarang ibu mau menanya, siapa yang mau maju mempresentasikan tentang berita? Ayo, siapa? Rati, Ratna, Raevan, Rafa, Amel, siapa yang mau nak? Siapa? Oh, Amel mau maju ke depan presentasi. Yaudah, silahkan. Yuk ya, buat teman-teman yang lainnya jangan lupa simak ya. Nanti ibu kasih pertanyaan, oke? Terima kasih kepada Amel sudah mau presentasi di depan kelas. Jadi sudah pada nyimak ya apa yang diceritain Amel tentang berita tadi. Kebetulan juga berita kita tadi itu tentang kebakaran juga. Jadi di sini ibu bertanya, kan itu menggunakan unsur 5W1H. Jadi ibu bertanya menggunakan unsur itu. Jadi yang bisa jawab ya. Pertanyaannya itu, kapan peristiwa kebakaran itu terjadi? Ada yang bisa tahu? Siapa? Rafa? Iya, benar sekali. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 21 Juni 2021. Lalu ibu bakal tanya lagi, apa sih penyebab kebakaran itu makanya bisa terjadi kebakaran? Siapa yang bisa jawab? Oh, siapa? Ira mau jawab? Oke, silakan nak. Iya. Nah, penyebab terjadinya kebakaran itu karena pemilik warung nasi lupa mematikan kompor. Nah, ingat ya anak-anak, kalau misalkan di rumah sedang masak, terutama yang cewek ataupun ibunya masak, itu jangan lupa ya matiin kompor. Kalau mau kemana-mana itu jangan lupa juga matiin kompor, kan bahaya kalau nggak dimatiin kan. Nah, satu lagi ibu mau nanya,
Di mana sih tempat terjadinya kebakaran itu terjadi? Ayo, siapa yang bisa? Siapa? Rafa. Oh, Rafa lagi. Rafa apa, Pak? Ya, benar. Itu terjadi di Bandung. Nah, jadi begitu cara kita membuat berita. Kita tuh harus mempunyai unsur 5W1H, dan yang pastinya itu secara nyata dan sebenarnya. Jangan yang tidak terjadi dibuat ada gitu, jangan ya. Namanya berita itu harus aslinya dan kenyataan yang benar-benar terjadi pada saat itu. Selain itu juga kita harus menggunakan unsur 5W1H karena kita bisa di situ kita untuk menanyakan tempat kejadian, waktunya, terus penyebabnya apa, apakah ada memakan korban dalam berita itu, apakah apa yang terjadi, terus dan masih banyak lagi. Ibu rasa cukup ya. Alhamdulillah sudah pada ngerti ya semua tentang pembelajaran materi hari ini. Ibu rasa cukup. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian simulasi saya pada hari ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.